Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan praktikum pada modul pengukuran harmonisa. Jadi daripada kita langsung menunjukkan bagaimana itu cara mengukur harmonik tegangan atau arus pada suatu beban tertentu, ada baiknya kita pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan harmonik. Dan di sini kita akan mengambil suatu contoh soal untuk melihat bagaimana harmonik tegangan dan arus itu bisa muncul. Baik, di sini kita punya misalkan suatu sumber tegangan AC ya, kemudian kita sambungkan dia dengan suatu dioda penyearah, dan di depan dioda ini kita pasang sebuah beban resistif, maka tentunya rangkaian ini akan mengalir arus. Kita sebut saja di sini tegangan sumber atau tegangan input, kemudian di sini adalah tegangan output. Vin memiliki bentuk fungsi tegangan Vm cosinus omega T, di mana pada soal ini periode satu gelombang penuh itu ditempuh dalam waktu 0,4 second, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa frekuensinya itu sama dengan seperti atau 2,5 Hz. Kemudian omega 0 itu sama dengan 2 pf 5 pi radian per second. Nah, sekarang sudah lengkap ya yang kita ketahui tentang sumber tegangannya, kecuali dengan V maksimumnya, tapi itu tidak terlalu perlu diperhitungkan ya. Sebentar kita lihat. Nah, baik, jadi kalau kita menggambarkan bentuk sinyal tegangan input dan output, itu kira-kira dia akan seperti ini. Kita buat sejajar dulu ya. Oke, jadi misalkan di sini pi per 2. Sini pi, 3 pi per 2, 2 pi, 5 pi per 2, 3 pi. Ini sama ya, turun ke bawah sini. Oke, dan ini adalah sinyal tegangan input, kemudian ini adalah sinyal tegangan output. Nah, misalkan di sini Vm, maka di sini pasti minus Vm. Baik, kita gambarkan dulu sinyal tegangan inputnya. Oke, jadi ini sudah lumayan. Kemudian gambar sinyal tegangan outputnya, dia akan berbentuk seperti ini nanti. Jadi karena dia melewati dioda ya, maka setengah gelombangnya itu teredam, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita teruskan ke sebelah sana, maka ini akan berulang. Nah, baik, kalau ini itu gampang saja kita buat itunya, persamaan fungsi tegangannya itu kan sama dengan Vm cosinus omega T, di mana omega di sini sama dengan 5 pi radian per second. Tapi bagaimana dengan fungsi yang di bawah ini? Bagaimana fungsi gelombang tegangannya? Vt-nya bagaimana? V output. Nah, kalau secara itu ya, secara biasa itu kita bisa tulis seperti ini. V output sebagai fungsi waktu itu sama dengan Vm cosinus 5 pi T untuk T sama dengan 0,1 sampai minus 0,1, dan kemudian jadi perhatikan di sini ya, untuk satu gelombang penuh itu bisa dicapai dalam waktu 0,4 second. Jadi untuk satu gelombang penuh itu ada di sini. Satu gelombang penuh itu ada di sini, 0,4 second. Berarti di sini 0,1 second, 0,2, 0,3, 0,4. Sama juga dengan di sini, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Dan ini jika gambarnya kita teruskan ke samping sini, nah, maka dia itu akan menjadi seperti ini. Oke, dan di sini minus 0,1.
Nah, inilah dia maksudnya. Jadi antara T 0,1 dan minus 0,1, fungsi tegangan outputnya itu dia berbentuk seperti fungsi kosinus. Kosinus 5 pt dengan V maksimum berada pada titik ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian antara T kecil sama dengan 0,3 dan besar sama dengan 0,1. Ini besar sama dengan ya. Nah, nilai fungsi tegangan outputnya itu sama dengan 0. Oke, jadi lihat di sini ya, 0,3, 0,1. Di sini tidak ada tegangan. Jadi potong oleh dioda. Sehingga kita bisa tuliskan dia seperti ini. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin melakukan suatu analisa, misalkan kita ingin mencari arus yang mengalir pada beban, nah, otomatis kan kita buat rumus seperti ini, I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, V-nya bagaimana? Bagaimana cara kita masukkan bentuk fungsi ini ke dalam persamaan ini? Itu akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena ini bukan persamaan yang baku. Maka untuk mengatasi hal ini, kita akan menggunakan analisa Fourier, di mana analisa Fourier itu dia mengatakan seperti ini. Suatu fungsi periodik, bagaimanapun itu modelnya, bagaimanapun rupanya, itu bisa kita tuliskan sebagai superposisi dari sinyal-sinyal periodik dengan frekuensi tertentu dan amplitude tertentu. Jadi Fourier itu mengatakan seperti ini. Misalkan kita punya suatu fungsi periodik ft. Itu bisa kita tuliskan sebagai jumlah dari banyak fungsi-fungsi periodik dengan frekuensi dan amplitude tertentu. Baik, jadi sekarang itu kita akan mencari deret Fourier dari fungsi tegangan output yang bentuknya seperti ini. Vm cosinus 5 pt. Di sini, kemudian di sini 0 untuk T kecil dari 0,3 dan besar sama dengan 0,1. Nah, ini kita akan mencari bagaimana bentuk deret Fourier-nya atau bagaimana mendefinisikan fungsi ini menjadi suatu deret polinomial dari beberapa fungsi individual dengan frekuensi tertentu. Oke, jadi sekarang outputnya kita akan cari deret Fourier-nya. Itu dia bentuknya nanti akan seperti ini. V0 ditambah dengan sigma, N sama dengan tangga, N sama dengan 1. Kemudian VAN cosinus N omega 0T ditambah VBN cosinus sinus N kali omega 0T. Untuk V0-nya sendiri, nah kalau kita ingat kembali pelajaran matematika teknik kemarin, itu kita bisa cari dengan persamaan seperti integral. Nah, ini T2, T1, kemudian di sini V out T dt. Langsung kita substitusi nilainya seperti periodenya kan 0,4 second. Kemudian mari kita lihat V out-nya ini. Jadi V out-nya ini kan terbagi dua. Ada dua persamaan pada V out-nya ini. Nah, otomatis integralnya juga akan ada dua nanti. Integral dari persamaan yang di atas ini dengan batas-batasnya sendiri, kemudian integral dari fungsi di bawah ini dengan batas-batasnya sendiri. Nah, kemudian kita tidak usah fokus sama fungsi yang kedua ini ya, karena integral dari fungsi yang bernilai 0 itu sama dengan 0 juga. Jadi kita hanya fokus pada fungsi yang di atas ini saja yang ada nilainya. Maka di sini kita berikan T2 sama dengan 0,1 dan T1 sama dengan minus 0,1. Kemudian di sini Vm cosinus 5 pi T. Baik, dan untuk V0-nya ini kita dapatkan itu sama dengan Vm dibagi dengan pi. Ini saya tidak usah jabarkan secara panjang lebar lagi ya. Saya kira kalian sudah tahu ini. Kemudian mari kita lanjut mencari VAN-nya. VAN. Nah, itu kita bisa dapatkan dengan rumus 2 per T, T2, T1. Ini V out dikalikan dengan cosinus N omega 0 T dt. Oke, tinggal kita substitusi nilainya langsung ya. 2 per 0,4. Kemudian integral
0,1 minus 0,1. Kemudian di sini Vm kosinus 5 pt dikalikan dengan kosinus n omega 0t dt. Nah, sementara untuk Vbn-nya sendiri, itu kita bisa cari dengan persamaan 2 per T integral T2 T1 V out T dikalikan dengan sinus n omega 0T dt. Nah, jika kita substitusi itu menjadi seperti ini, 0,4 integral 0,1 minus 0,1 Vm kosinus 5 pi T kemudian dikalikan dengan sinus n omega 0T dt. Nah, jika kita lihat bentuk integral ini, jadi ini kan salah satu bentuk fungsi sinusoidal ya, cos A sin B. Nah, itu bentuk sinusoidal. Dan kita tahu bahwa integral dari fungsi sinusoidal itu sama dengan 0, sehingga Vbn-nya itu akan sama dengan 0, berapapun nilai n yang kita ambil nanti. Nah, sekarang kita fokus ke An-nya saja. Mari kita lihat untuk n sama dengan 1, maka Va1 itu sama dengan 2 per 0,4 integral 0,1 minus 0,1 Vm kosinus 5 pi T kemudian dikalikan dengan kosinus omega 0T. Omega 0-nya kan 5 pi dt. Maka ini akan menjadi 5 0,1 minus 0,1 Vm cos kuadrat 5 pi T dt. Oke, langsung saja. Jadi ini hasilnya untuk 1 VA1 itu sama dengan Vm per 2. Nah, ini kita sebut dengan komponen tegangan harmonik pertama. Harmonik pertama. Ini magnitudenya ya. Magnitudenya sebentar kita lihat lebih lanjut. Dan untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2. Tinggal kita masukkan saja ke sini lagi ya. Ke persamaan yang di atas ini. Maka kita akan dapatkan VA2. Dan untuk VA2 itu sama dengan 2 Vm per 3 pi. Untuk N sama dengan 3. Itu VA3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Nanti kalau kalian masukkan N sama dengan 3, maka bentuk yang di sini itu akan menjadi cos 5 pi T dikalikan dengan cos 3 pi T, dan nanti kita integralkan itu akan sama dengan 0. Itu akan sama dengan 0. Oke, baik. Dan untuk N sama dengan 4, maka nanti akan kita dapatkan VA4 itu sama dengan minus V minus 2 Vm per 15 pi. Baik, mari kita tuliskan koefisien-koefisien ini ke dalam direct Fourier yang kita sudah buat tadi, dan yang kita dapatkan V out T itu kan sama dengan V0, V0-nya itu sama dengan Vm per pi. Kemudian ditambah sigma VAN kosinus N omega 0T. Nah, seperti ini tadi. VBN-nya kan sama dengan 0, jadi tidak bisa kita tuliskan lagi. Dan ini akan menjadi Vm per pi ditambah N sama dengan 1, itu Vm per 2, dikalikan dengan kosinus 1 kali omega 0T, itu kan 5 pi T, kemudian ditambah dengan VA2 itu sama dengan 2 Vm per 3 pi, dikalikan dengan kosinus N dikalikan dengan omega 0T. Oke, jadi 2 dikalikan dengan 5, berarti 10 pi T. Ditambah dengan minus 2 Vm per 15 dikalikan dengan kosinus 20 pi T. Kenapa 20? Omega 0-nya kan 5 pi T. Ini sekarang kita kalikan dengan 4. Kan N sama dengan 4 kan? Maka menjadi kosinus 20 pi T. Baik, sekarang ketika kalian mengukur harmonik tegangan pada suatu beban nanti di praktikum, maka di situ akan tertulis nanti V1, V2, V3, V4, V5 dan seterusnya untuk misalkan komponen harmonik A dan harmonik B-nya. Nah, ini biasanya ada nilainya.
akan terbaca nanti nilai di sini, dan nilai yang di sini adalah nilai ini, nilai komponen, nilai magnitude harmoniknya dibagi dengan akar 2. Jadi Vm per 2 dikalikan dengan akar 2. Jadi harusnya kan Vm per 2 dibagi dengan akar 2 kan. Akar 2-nya naik ke atas berarti Vm per 2 kali akar 2. Nah, ini yang terbaca di power analyzer yang akan kalian gunakan nanti untuk mengukur harmonik tegangan. Oke, jadi tadi kita lihat di sini apa itu harmonik. Harmonik itu muncul karena gelombang tegangannya terdistorsi. Sehingga jika kita menggunakan analisa Fourier untuk melihat bagaimana fungsinya, maka itu akan muncul harmonik-harmonik. Di mana harmonik-harmonik itu tidak lain adalah sinyal-sinyal tegangan individual dengan frekuensi tertentu, dan apabila sinyal-sinyal individu itu kita jumlahkan, maka akan membentuk fungsi yang sebenarnya terjadi. Jadi itu maksudnya ya. Itu maksudnya harmonik tegangan. Kenapa dia bisa muncul itu adalah karena kita menggunakan analisa Fourier untuk mendefinisikan fungsi sinyal tegangan yang terdistorsi tadi. Karena jika kita menggunakan analisa matematika biasa itu kita tidak dapatkan fungsi tegangan bakunya yang bisa kita gunakan dalam analisa. Oke, baik. Jadi semakin terdistorsi tegangannya atau semakin terdistorsi sinyal arusnya, maka komponen harmoniknya itu akan semakin banyak. Bisa sampai N sama dengan tak hingga tadi seperti kita lihat dalam bentuk deret Fourier sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana jika misalkan sumber tegangan AC itu disuplai untuk menyalakan lampu pijar saja, di mana lampu pijar itu kita ketahui dia cuma punya R saja. Nah, nanti pada saat praktikum, pada saat diperagakan nanti, biasanya ini akan terbaca harmonik juga. Apakah dia di komponen A-nya atau di komponen B-nya, untuk tegangan maupun arus. Kenapa bisa seperti demikian? Itu karena sumber tegangannya ini bukan sinusoidal murni, tapi ternyata biasanya itu sinyal tegangan inputannya sudah terdistorsi dari sananya. Jadi karena kita ambil dari PLN-nya, dan kita tahu itu kalau PLN itu berasal dari gardu distribusi, dan itu menyuplai banyak beban, sehingga tegangan output dari trafonya itu bisa terdistorsi karena banyaknya dan bervariasinya beban yang ditangani oleh trafo distribusi yang dimiliki oleh PLN tersebut. Nah, alhasil jika misalkan kalian punya instalasi listrik dari trafo distribusi yang terganggu gelombang tegangan outputnya, maka kalian akan dapatkan seperti ini, akan mendapatkan harmonisa meskipun yang disuplai itu adalah beban resistif. Jadi sudah dari sananya, sudah dari sumber tegangannya, bukan beban resistifnya yang menimbulkan harmonik, tapi sumber tegangannya dari sananya memang sudah mengandung harmonik. Oke, jadi seperti itu ya. Penyumbang harmonik itu sebenarnya adalah beban-beban yang ada pensaklaran di dalamnya, misalkan peralatan elektronik. Makanya nanti pada saat bebannya diganti balas elektronik, harmoniknya itu akan terasa. Amplitude harmoniknya untuk pembacaan tegangan ataupun arus itu akan terasa sekali pada NN yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu ya.